Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata padamu, berikanlah tempat ini kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, orang pasti senang kalau dihormati, dihargai. Bahagia orang diberikan tempat kehormatan karena dihargai dan dihormati. Pada hari Sabat, hari suci, mereka memuliakan Tuhan, mengurangi waktu-waktu kegiatan kerja dan sebagainya. Yesus diundang makan di rumah orang-orang, di rumah seorang Farisi. Di rumah seorang pemimpin orang Farisi diundang. Tetapi dikatakan juga semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tentu ini ada sesuatu hal yang disimpan. Kenapa dikatakan mengamati semua yang ada di situ? Dan ternyata orang-orang menempatkan diri di tempat yang terhormat, di tempat yang utama, untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas untuk dihormati, dihargai. Tapi Yesus mengatakan pada kesempatan makan bersama itu, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata, berikanlah tempat itu kepada orang lain, malah menjadi malu. Kehormatan orang, kehormatan seseorang, penghargaan pada seseorang tidak harus ditonjolkan atau ditunjukkan, tetapi disinilah dibutuhkan kerendahan hati.
Orang lainlah yang memberikan kehormatan, memberikan penghargaan, bukan dirinya sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dan terutama bahwa kehormatan dan penghargaan perlu disertai juga kerendahan hati. Biarlah orang-orang yang lain yang mendudukkan itu semua, dan terutama juga sebenarnya kedudukan bukan karena kekayaan ataupun juga karena pangkat dan sebagainya, tetapi bagaimana orang sungguh-sungguh dihargai karena menghidupi sabda Tuhan. Santo Paulus bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang terpilih, bangsa Israel sebagai bangsa yang memang mempunyai keterpilihannya itu, kehormatannya itu. Seperti kita dengar dari surat Santo Paulus pada jemaat di Roma. Apakah karena pelanggaran mereka tidak setia, atau mereka karena perbuatan jahat mereka Allah akan meninggalkan mereka? Tidak. Dikatakan demikian, saudara-saudara mungkinkah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Justru karena perbuatannya itu, yang perbuatannya yang tidak baik justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu pikiran Santo Paulus, menjadi rahmat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi apakah akan meninggalkan karena pelanggaran itu? Tidak. Karena itu sebab Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu kehormatan, penghargaan sebagai umat Allah, karena Allah sendiri menyertai kehidupan kita, dan kehormatan serta penghargaan karena karya-karya yang baik, karena kehidupan hidup yang baik sebagai orang beriman. Karena itu marilah dengan rendah hati kita tetap dengan rendah hati juga kita menghayati kehidupan iman kita dan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.